Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Manga One Piece chapter 997 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Cerita dimulai dengan memperlihatkan keadaan di lantai 3 kastil Kaido. Di sana, ada Sanji yang mendengar suara seorang perempuan yang membutuhkan pertolongan. Bukan cuma mendengar suara, tapi Sanji pun melihat siluet dari perempuan tersebut berada dalam salah satu ruangan. Pakaian dari perempuan itu hendak dilepas secara paksa oleh seorang laki-laki sehingga Sanji tidak bisa tinggal diam membiarkan pelecehan seperti itu. Kalau soal perempuan, Sanji memang akan langsung berbuat apa saja bahkan tanpa pikir panjang lebih dulu. Dengan sangat cepat, Sanji menendang pintu ruangan di mana perempuan itu berada. Namun, Sanji langsung terjerat jaring laba-laba besar yang ada di dalam ruangan tersebut. Rupanya, si perempuan adalah salah satu bawahan dari Black Maria dan apa yang tadi terjadi hanya akting saja. Mereka memang berniat menjebak Sanji dan terbukti mereka berhasil melakukannya. Di dalam ruangan itu, ada juga beberapa perempuan lain, termasuk Black Maria yang sedang duduk dengan santai. Sanji yang terjerat jaring laba-laba langsung diserang oleh dua orang, kemudian jaring itu melilit tubuh Sanji yang jatuh ke lantai. Para bawahan Black Maria merasa bangga ketika mereka berhasil menangkap Sanji, karena mereka tahu Sanji adalah orang yang cukup terkenal dengan bounty yang lumayan tinggi, yaitu sebesar 330 juta berry. Melihat di sana ada banyak perempuan, Sanji meminta mereka untuk melepaskan dirinya dan Sanji berjanji akan memaafkan mereka. Namun, tentu saja mereka tidak akan melepaskan Sanji yang telah tertangkap. Bahkan Black Maria tampak senang mempermainkan Sanji dengan kata-katanya. Tidak jauh dari sana, Luffy mulai menyadari bahwa Sanji telah menghilang. Luffy bertanya soal itu kepada Jinbei, kemudian Jinbei menjawab bahwa Sanji pergi ke suatu tempat dengan wajah yang menyeramkan. Dengan begitu, tersisa Jinbei yang mengawal Luffy di dalam kastil Kaido. Di tangga menuju lantai 4, para kru bajak laut hewan buas menghalangi jalan. Di sana mereka berniat menunggu Luffy agar bisa bertarung melawannya. Mereka berharap jika mereka berhasil mengalahkan Luffy, maka nanti mereka akan naik jabatan menjadi Tobiropo. Namun, Luffy dan Jinbei rupanya tidak pergi ke tempat itu, karena di tengah perjalanan, para samurai dari Udon memanggil mereka berdua. Para samurai itu telah membuat jalan alternatif dengan tangga sendiri agar bisa naik ke lantai 4 tanpa perlu melalui tangga biasa yang telah dijaga. Dengan begitu, para bawahan Kaido yang berjaga di tangga terabaikan begitu saja. Cerita kemudian beralih ke bagian panggung pesta, di mana terlihat di atas sana Big Mom terbang menuju atap kastil tempat Kaido berada. Orang-orang di sekitar panggung pesta bersyukur karena Big Mom langsung ke atap kastil dan tidak mengamuk di bawah. Karena kalau Big Mom sampai mengamuk, pasti akan terjadi hal yang sangat buruk. Tak lama setelah itu, sesuatu jatuh dari atap kastil yang membuat Zoro langsung berubah menjadi sangat serius. Zoro menghindari serangan dari salah satu orang di sana dengan mudah, kemudian dia segera melancarkan serangan ke arah Appo. Saat itu, Appo sedang fokus bertarung melawan Drake, sehingga Appo tidak sempat menghindari serangan Zoro. Appo pun tumbang hanya dengan satu tebasan. Serangan dari Zoro terbukti sangat kuat dan cepat, bahkan Drake yang melihat itu tampak terkejut. Sesuai dugaan admin dari beberapa chapter yang lalu, bahwa dari awal masuk Pulau Onigashima, Zoro memang belum bertarung dengan serius. Dia sengaja menyimpan tenaga untuk melawan Kaido nanti. Tapi, karena wabah virus iblis es ini situasi yang genting, maka Zoro mulai cukup serius menghadapi para musuh. Sepertinya, mulai dari sini Zoro akan benar-benar serius. Usai Appo tumbang, vaksin iblis es jatuh ke tangan Zoro. Dengan segera, dia memberikan vaksin tersebut kepada Chopper untuk diperbanyak agar bisa mengobati semua orang yang telah terinfeksi. Chopper juga telah mengetahui bahwa virus iblis es menyebar dengan menyatu dengan gas yang mendinginkan tubuh. Dengan begitu, reaksi dari virus tersebut bisa terhambat dengan menghangatkan tubuh. Chopper meminta mereka mendekatkan diri ke api sementara dia memperbanyak vaksin. Melihat rahasia virus iblis es telah terbongkar dan vaksin sudah berhasil direbut, Queen berniat menembak Chopper dari atas. Namun secara tiba-tiba, senjata yang Queen gunakan telah terpotong. Rupanya, Zoro menebas ke arah Queen dari jarak jauh. Zoro bilang tujuannya datang ke Pulau Onigashima bukan untuk bermain permainan.
Tujuan Zoro adalah untuk mengalahkan makhluk terkuat di dunia, yaitu Kaido. Semakin jelas bahwa yang akan menghadapi Kaido nanti adalah Luffy dan Zoro. Sementara Zoro sedang marah, gempa pun terjadi, sehingga beberapa orang berpikir gempa itu akibat ulah Zoro. Bahkan, Brook menduga bahwa Zoro memakai Hoshoku Haki yang sangat kuat, hingga pulau itu terguncang. Tapi, Zoro bilang bahwa itu tidak benar, karena gempa yang terjadi bukan karena Zoro. Bahkan Zoro mengaku tidak tahu apa-apa. Kemudian, di sana Robin bilang bahwa dia paham perasaan Zoro. Dia tahu kenapa Zoro tiba-tiba langsung menjadi sangat serius. Rupanya, sesuatu yang jatuh dari atap kastil tadi adalah lengan Kiku yang telah putus. Wajar saja Zoro marah dan langsung serius, karena dia merasa telah terlambat untuk membantu para sarung pedang merah. Di atas juga pertahanannya sangat ketat, karena dijaga oleh King dan Queen. Tiba-tiba, Marco datang menghampiri Zoro dan yang lain. Marco bingung kenapa Zoro dan kawan-kawan sebagai kru inti Luffy masih berada di panggung pesta. Marco juga bertanya apakah ada yang bisa dia bantu. Sepertinya, kedatangan Marco akan berdampak sangat penting, karena dia bisa membawa Zoro terbang ke atap kastil sehingga langsung bisa berhadapan dengan Kaido. Walaupun mungkin akan sangat sulit karena ada King yang menjaga. Ada kemungkinan Zoro dan Marco akan lebih dulu sampai ke atap dibanding Luffy, karena kemampuan terbang Marco bisa membawa mereka ke atas lebih cepat dibanding Luffy dan Jinbei yang berlari. Tapi King pasti akan mengejar mereka berdua, sehingga di atap nanti yang akan dihadapi Zoro dan Marco adalah Kaido dan King. Kemudian panel berganti dan memperlihatkan Nami yang bertanya-tanya mengapa gempa bisa terjadi. Di tempat lain, Luffy juga bingung mengapa gempa terjadi, sedangkan Jinbei menduga itu karena lokasi Pulau Onigashima memang spesial. Di dalam laut, kapal selam milik bajak laut hati terombang-ambing karena gempa, sehingga beberapa kru laut di dalam sana belum bisa ikut bertempur karena kapal selam mereka tidak bisa merapat ke pulau. Orang-orang seperti Hyogoro dan Kid di Pulau Onigashima juga merasa heran atas gempa yang terjadi, sedangkan Black Maria tampak sudah mengetahui penyebab gempa itu. Setelah itu, diperlihatkan Yamato yang sedang membawa Momo dan Shinobu. Menurut Yamato, nyawa Momo adalah hal yang paling penting, sehingga Yamato bermaksud membawa Momo pergi dari Pulau Onigashima. Yamato berlari ke dermaga untuk mencari kapal, tapi tak ada satupun kapal yang dia temui. Bahkan pemandangan di sana agak aneh karena laut terlihat berada cukup jauh di bawah. Keanehan itu pun akhirnya terungkap melalui penjelasan Yamato. Rupanya gempa yang terjadi akibat ulah Kaido yang menciptakan awan untuk membuat Pulau Onigashima terbang. Tujuan Kaido adalah memindahkan Pulau Onigashima ke ibu kota bunga, seperti rencana yang telah dia katakan dalam beberapa chapter yang lalu. Rupanya, saat bilang ingin memindahkan Onigashima ke ibu kota bunga, dia secara harfiah benar-benar bermaksud memindahkan pulau tersebut. Pada bagian akhir chapter ini, Kaido berkata bahwa dia akan memulai dunia yang brutal. Dia memang ingin membawa dunia ke dalam perang terbesar. Terlihat juga di sekitar Kaido para sarung pedang merah telah tumbang. Kaido bahkan menganggap era Kozuki benar-benar telah berakhir. Menarik sekali untuk melihat akan seperti apa kelanjutan cerita tentang pemindahan Pulau Onigashima ini. Seandainya Kaido berhasil membuat pulau itu berpindah ke ibu kota bunga, maka kerusakan besar akan terjadi. Oleh karena itu, Luffy dan kawan-kawan harus segera mengalahkan Kaido agar pemindahan Pulau Onigashima bisa digagalkan. Nah itu tadi, teori dan review tentang One Piece chapter 997. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.